Toko kita bukan yang di Hook ya teman-teman. Nih dia toko kita. Yang tengah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo Karoida Lovers, kembali lagi di channel YouTube Niki Motor. Buat Teddy JL. Hari ini kita kedatangan Pajero Dakar 4x4. Si omnya baru ngangkat mobilnya. Sebelumnya si omnya memang udah berapa mobil install di Niki Motor ya. Beresin audionya dan cocok banget sama kerjaan kita ya. Nah, teman-teman mungkin sering ngalamin nih, udah angkat mobil, dalamnya udah ada audio, tapi audio yang di dalamnya bener-bener nggak proper ya, nggak sesuai sama keinginan sama kesukaannya ya. Nah, ini juga yang dialamin sama om ini. Nah, di video kali ini gue pengen ngajak kalian untuk ngelihat bagaimana cara kita meremake ya, bangun ulang audionya, ngeberesin audio yang berantakan menjadi proper dan enak dan layak untuk dipakai dan suaranya bagus. Yuk kita lihat seberantakan apa audionya. Audionya udah 3-way. Cuman yang amazing naruh Twitternya nih nggak banget nih. Terus head unitnya nih. Ini yang jadi concern utama si omnya ya. Ini pemasangan kayaknya nggak proper banget. Diganjel. Terus framingnya nggak ini. Jadi target kita yang pertama, kita beresin head unit. Kita beresin pilar speakernya. Jadi si om tetap pengen main 3-way ya, tapi bagaimana 3-way yang proper, kekinian ala Niki Motor seperti biasa ya. Kita udah bikin pilar-pilar yang tidak blind spot, suara tetap enak tapi kelihatannya juga elegan, bagus. Kita belum cek mid bassnya. Kelihatannya peredamnya cukup oke sih. Ini pintunya, door trimnya juga udah dipasangin peredam. Nanti kita cek amplifiernya. Yuk kita ke belakang. Wih, ini sih parah banget nih guys. Isi nggak proper banget ya, udah tutupnya copot-copot begini ya. Desain boxnya sih finishingnya dicat ya, cuman udah somplak-somplak juga. Ini juga jadi agenda kita untuk diberesin. Yuk, lampu kolong copot, ntar kita beresin. Ini performa ya. Ini ada amplifier satu buah. Kelihatannya sih kalau saya lihat dari output channelnya itu ada 5 channel ya. 5 channel. Oke. Kalau oke kita akan pertahankan. Mobilnya juga belum dibekalin sama DSP, jadi kemungkinan kita akan rancang satu sistem dengan penambahan beberapa komponen yang perlu, sehingga apa yang kita remake jadinya akan lebih bagus. Oke? Nah, saya belum tes nyala, nanti akan dicek sama tim kita komponen-komponen mana yang proper, yang layak kita pertahankan, komponen-komponen mana yang akan kita upgrade. Yuk, let's follow the process. Coba kita lihat apa yang ada di balik door trim ini. Coba lihat. Astaga naga. Bisa gitu, Mang. Bagus pemasangan. Bagus pemasangannya. Ini apaan model begini instalasinya? Siapa yang masang, Mang? Nggak tahu. Eka ya. Astaga, begini modelnya. Kayak double tip. Ini apa nih? Papan kali ya, apa besi di? Aluminium sih kayaknya. Ya Bang ya? Resin. Hah? Di resin. Ininya, ringnya di resin. Astaga. Aluminium. Aluminium, Mang tuh.
Aluminium ini. Emang nggak dibawa. Iya. Aluminium, tapi speakernya di Baut doang satu tuh. Astaga. Apa karena ini juga nggak nyampe kali itu ya kan? peredamnya juga gado-gado ya. Iya. Komponen itu skill yang merah. Ini naon dia? Ini pisau ya. Iya. Tuh. Gila keras banget begini peredam. Ampun. Coba lihat yang sebelah sana. Ininya ada apaan nih? Tuh, ada ituan tuh. Ini kasur siapa dibikin nih? Belakangnya sih ada pisau. Bisa. Tuh. Kok ini mau dirapiin nggak kok? Tuh. Ini kasur siapa ya di plet-pletin nih? Udah berat sih. Peredam akustik akan kita ganti. Ganti ya, Sama Kak, ya? kita perkuat lagi lapisan putih rubbernya. Ini sudah ada peredamnya, tapi kelihatannya belum full. Apa isinya tuh? Ini Twitter Fox VR63 PP. Nanti kita diskusi sama ownernya mau tetap dipakai apa mau diganti. Karena ownernya punya harapan mid-range ini pilarnya benar-benar imut dan ini kita kemungkinan akan switch dengan ukuran 2 inch. Penasaran. Penasaran. Udah pasti gitu. Saya Bukan nyopot nah. tuh. Bah. Jat, sorry Jat, tangkotong Jat. Udah rusakan ini mau dipakai deh, Pak. Oh, kan di custom kan? Ya kan kok? Di custom kan tak? Tempat Twitternya di custom kan? Di pilar kan? Mau dirusakin ininya Rusak aja. daripada Twitter merusak. Terus bikinnya mau Ovexis ya gue? Iya dong, Lexus. Ini box subwoofer saya akan ganti dengan model yang lebih slim boxnya, dengan woofer yang ukuran 10 inch yang slim juga. Jadi kita akan pakai Audition APS 10D. Oh, mau bikin kayak Batas model-model Rockford gitu gue ya? Yes, Rockford edition betul, ya? betul. Ini mantap. Mang Kita Anang, finishing carpet. Mang Anang. Jadi kalau memungkinkan bantu beresin, dicek lagi buka dulu, biar rapet gimana. Gitu. Di depan juga tuh yang di dengkul kiri driver. Tuh, di sini juga peredamnya belang-belang. Ini ada noise kill NK58 di sini nih. Cuman sebaris begini doang udah. Cuma begini. Tahun, Mang. Tuh, kan gua kata juga apa? Bukan ya? Bukan. Tuh, Ipin. Pin. Ya, Bang ya? Ipin ya mereknya ya? Ipin. Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi proses instalasinya, teman-teman. Ini peredamnya kenapa, Mang? Ini udah ngeplek semua. Udah ngeplek begini semua ya? Astigano. Pasangnya kayak pasang koyo juga, Mang ya? Ini aspel ini. Aspel. Keras begini. Kelemahan peredam ini ya gini. Gitu, Mang ya? Iya. Lama kelamaan ya ngeletek. Dan pasangnya susah. Pasangnya kudu dipanasin dulu ya, Mang ya? Iya, zaman dulu begini nih. Giliran ngeletek aja udah nggak bisa tolong. Iya. Udah lah, kita ganti aja udah, Mang ya. Iya, gini aja dah. Ganti. Nih, berapa channel nih, Mang? 5 ya? Performa. Ini pasifnya juga keren juga nih. Bikin sendiri nih pasifnya nih, Mang ya. Lain bikin sendiri, dicopot tutup. Oh iya juga sih. Dicopot tutupnya, Mang ya. Bukan bikin sendiri. Iya. Bisa. Terus ini gimana nih ceritanya nih, Mang? Buat penglihatan aja begini, Mang ya. Tempelinnya di sini.
Oh ya kan. Malah dimain-mainin bang. Nah jadi kayak gini nih teman-teman car audio lovers. Kondisi subwoofernya, waduh nih udah sedikit mau robek nih rubber surroundnya. Keren juga sih. Jadi pas dibuka udah mengeyel begini deh. Ada. Bagus sih. Bagus mah. Iya, lebih bagus diganti sih. Lebih bagus diganti ya. Mantap. Ini udah dibuka nih subwoofernya nih. Ai. Ini diapain nggak? Gigit tikus kayak Gigit tikus ya? Astaga. Ada malah nempel ke bawah. Kedorong kan. Bisa begini ya? Diapain Mang Ocot? Nggak tahu. Nggak tahu, cina. Nggak tahu yang pokoknya pengen beli truk. Pokoknya nanti kita ganti semuanya. Ganti ya Mang Anang ya? Ganti. Ganti ya? Diganti. Turunkan. Dulu kan. Turunkan. Harga minyak. Susah banget Mang. Dikasih apaan sih itu Mang? Hah? Dikasih apaan sih itu tuh? Silen. Hah? Oh dikasih silen. Kata iya no. Tetaian sih. 2 hours later. Tuh. A few inches later. Udah bisa Mang? Ini papan apaan? Sulit lah. Dan sama silen nah tuh. Widih, mantap. Ini dasarnya juga udah dipakein peredam pakai noise kill NK58 ya teman-teman. Alih-alih peredam akustik meureun Mangnya. Tuh. Ya kasur saha meureun Mang? Hah? Kasur tukang kasur. Kasur tukang kasur ya juga. Inam dong, inam cung. Tadi Mang? Inam cung deh, inam dong. Teh mantap Pak, diganti jadi ya. Ganti. Nah. Ganti teman-teman car audio lovers jadinya. yang kekinian. Dari kekinian yang lebih proper ya Bang ya. Nah ini juga yang di bagian pintu sisi di luarnya juga kita udah ganti peredamnya pakai CTK Premium ya teman-teman car audio lovers. Ini lebih rapi pemasangannya ya kan, ketimbang yang tadi. Tuh. Kayak gitu teman-teman car audio lovers. Nah jadi teman-teman car audio lovers peredamnya agak belang ya. Terus ini juga ada papan. Nah di depannya ini pakai pisau yang aspal gitu. Agak aneh juga sih placementnya begini ya, rendam aspal kalau udah nempel agak susah juga sih buat dikletek kalau dia udah ngerekat banget ya, belang-belang sih. Kalau yang di belakang pakainya tuh NK58 belang-belang ya. Agak lucu juga sih. Nah ini udah terpasang nih, udah rapi nih CTK Premiumnya nih ya kan. Nah sekarang ditambahin busa peredam akustik. Mantap, udah selesai satu tuh Pak ya. Nah tuh kayak gini teman-teman car audio lovers jadinya rapi kan. Nah, tuh, mantap. Satu lagi dikerjain lagi nih sama mamang kita, mamang Cecep. Jadi sisi samping belakang ini udah kita cabut ya, udah kita buka. Nah penampakannya pemasangan peredamnya kayak gini nih teman-teman car audio lovers di tempat sebelumnya. Sebenarnya harusnya kayak gini nih kan, harusnya di belakang, di plat, bukan di sini ya kan. Seharusnya normalnya bagusnya, tapi ini naruhnya di sini.
Sebenarnya sih brandnya itu udah bagus, tapi cara pemasangannya yang agak kurang. Rekomendasi ya teman-teman car Audi lovers. Kayak gini nih. Tuh. Jadi agak aneh. Ini kita lagi ngapain guys? Mas Belek lagi ngaduk ceritanya. Ngaduk. Ya kan? Tuh, ini ngaduk dempul. Gimana rasanya Mas Belek ngaduk dempul? Ya gini lah Mang, semenjak kerjaan susah, kita mah ngaduk aja udah lah. Ngaduk aja ya? Iya. Mampus lah ya. Ya kan? Tuh, makanya Mas Black jangan bilang gampang-gampang. Gampang. Ya kan? Ngaduk gitu. Tuh rasain tuh gimana rasanya ngaduk tuh. Tuh, Mang tuh. Tuh, Gampang itu memang ngaduk-ngaduk tuh. doang, Mang obat Pan kayak nyolek-nyolek gitu kamu itu. Nah, teman-teman car Audi lovers, jadi di sini head unitnya kita ganti juga ya, Mang ya. Ganti pakai Orca nih, teman-teman car Audi lovers. Tipenya 9988 Pro. Nah, ukurannya 9 in, Android base yang sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay nih, teman-teman car Audi lovers. Nah, ini sedang lagi dicoba. Sama frame-nya juga kita beli juga yang ukuran 9 in. Coba lihat Mang Vicky. Ini mantap. Nggak nongol-nongol ya jadinya ya. Enggak dong. Yo ya, nih. Coba. Sis. Cakep gitu, jadi kayak built-in gitu ya Bang ya. Nah, jadi paket pembeliannya itu emang ya. Jadi paket pembelian untuk si Orca ADR 988 Pro ini, dia udah dapet front sama rear kamera, model-modelan kayak dashcam gitulah. Nah, ini dia nih, teman-teman. Ya, nanti kita akan tempel di sini, ikut sama spion tengah kurang lebih ya. Nanti satu lagi di belakang sana ya, teman-teman car Audi lovers. Oke. Nah, sepengalaman sih head unit Android yang satu ini bagus ya, karena konektivitasnya. Dia udah bisa support Android Auto sama Apple CarPlay nih, teman-teman car Audi lovers. Nah, teman-teman car Audi lovers, jadi ini adalah salah satu proses pembuatan box subwoofernya, teman-teman car Audi lovers. Kita ganti semua boxnya dari yang kemarin. Kita bikin slim sesuai dengan kepengenan sang ownernya ya. Pengennya slim, model kayak Rockport Postgate Edition. Nah, untuk subwoofernya sendiri kita akan gunakan Audition APS 8D ya, teman-teman car Audi lovers, sesuai dengan konsepnya yang slim. Nih, subwoofernya seperti ini kurang lebih. Nanti akan kita placement itu di sebelah sini kurang lebih ya. Kayak gini nih nanti jadinya. Dengan box yang minimalis dan sesuai ya sama keinginan ownernya, teman-teman car Audi lovers. Ini Black. Yuk kita lihat mobil ini. Nah ini teman-teman, mobil ini udah masuk ke seminggu pengerjaannya. Bukan karena lelet kita, tapi si omnya memang nggak buru-buru ya, minta kita santai aja ngerjainnya. Pelan-pelan dilihat mana yang perlu dibetulin, dibenahin ya. Nah, audionya udah selesai. Sekarang tinggal pengerjaan aksesoris-aksesoris yang menurut kita perlu wajib diganti ya, diperbaiki.
Nah, ini lagi ngerjain kaca film, ya kan? Sebelumnya saya mau kasih lihat dulu hasil yang udah kita kerjain di audionya nih. Ini kamera mundur, bawaan dari head unit Android-nya, menurut gua udah bagus ya. Jadi kamera aslinya kita nggak pakai lagi. Head unitnya udah dibekalin sama front sama rear dashcam ya. Sekalian berfungsi jadi kamera mundur gitu. Jadi kita lihat bagasinya. Nah, box subwoofer kita remake jadi konsep seperti ini. Kita cukup pakai ukuran 8 inch ya. Ini kita pakai Audition. Fungsional mobil tetap stay seperti OEM. Nggak ada yang berubah. Cuma ada penambahan box subwoofer di pojok sini. Ya, ukuran 8 inch. Tuh, kaca film bawaannya gelap banget. Memang sudah V-Cool sebelumnya, tapi sama pemilik lamanya kayaknya ditiban lagi ya. Jadi gelap banget. Pelanggan kita yang satu ini nggak demen kaca film gelap-gelap. Malah ada beberapa mobilnya full clear semua ya. Jadi klasiknya dapet gitu. Tapi di mobil keluarga ini nggak mungkin kita kasih full clear ya. Mungkin nggak nyaman juga ya. Jadi kita ganti dengan kaca film Wincos. Nah, ini juga kita tambahin satu buah rear center karena di mobil ini gua nggak aktifin speaker tengahnya. Jadi untuk penumpang row kedua sama row ketiga kita isi dengan rear field center speaker. Yuk kita ke depan, kita lihat apalagi yang udah kita rubah. Nah, head unit sudah kita pasang dengan proper, kita ganti dengan Android ukuran 9 inch dengan frame yang khusus untuk Mitsubishi Pajero ya, sehingga dia kelihatannya integrated. Jadi satu, nggak kayak kemarin lagi ya, nongol-nongol gantung-gantung malah diganjel pakai apaan tahu nggak jelas ya. Jadi ini yang sebenarnya diharapin sama user ya. Untuk pilar 3-way kita bikin secara off axis. Kebetulan kita pakai speaker ESB Tremila ya. Sebelumnya kalau buat Anda yang pengen ngelihat secara dekat tampilan speakernya, bentuk speakernya, kita ada sempat unboxing ya kemarin di video ini. Speaker 3-way kita bikin off axis. Nah, gua seneng bungkus pilarnya dengan warna hitam supaya ngeblend sama dashboard ya. Udah itu speakernya warna grill warna hitam juga kelihatan nyaru ya. Jadi ngebentuk sama satu pilarnya. Jadi ini konsep speakernya ngarahnya off axis ya. Oke, semua komponen prosesor sama power amplifiernya ada di bawah bangku jok. Oke. Nah, ini suara udah kita tuning. Nanti selesai pengerjaan aksesoris ini, kita akan kasih dengar teman-teman suaranya, hasilnya. Kita juga tes jalan ya nanti ya. Nah, ini kita lagi tunggu selesai dulu pengerjaan kaca filmnya. Nah, ini kaca filmnya, tuh teman-teman lihat. Ini sebelumnya gelap banget nih. Ya. Pelanggan yang satu ini nggak suka kaca film yang gelap-gelap ya. Bahkan ada beberapa mobil beliau nih yang kita pasangkan dengan kaca film clear semuanya. Jadi klasiknya dapat ya. Tapi karena ini mobil keluarga, kita pasangkan kaca filmnya dengan Wincos. Karena sebelumnya kaca filmnya udah V-Cool. Cuman karena mungkin pemilik sebelumnya itu ditiban lagi dengan kaca film lain, sehingga gelap banget penampilannya, orangnya nggak suka. Jadi kita ganti dengan Wincos, bongkar semua, kita ganti dengan Wincos HCD 30 yaitu 40% supir. Nanti depan ini kita ganti dengan clear. Ini 40%, dari tengah sampai ke belakang muter warna hitam 60%. Oke, tahan panasnya akan seimbang dengan kaca film sebelumnya yaitu V-Cool. Oke guys, kita tunggu pengerjaan kaca film selesai, kita akan lanjutkan lagi reviewnya. Nah, Car Audio Lovers udah ganteng nih setelah diganti kaca filmnya. Black solid kacanya 60% sampai belakang. Ini 40%. Ini clear. Udah ganteng. Meskipun dari luar gelap, tapi dari dalam lihat keluar tuh masih enak, masih terang. Ini kita numpang sedikit ke tempat tetangga nih, mumpung karena hari ini libur. Tapi toko kita bukan yang di Hook ya teman-teman. Nih dia toko kita. Yang tengah. Iya, lagi renovasi ya.
Sabar ya teman-teman, nanti tempat kita akan nyaman, akan ada showroom dan kantor di atas ya, tempat tunggunya lebih nyaman, ada bisa demo-demo, tes-tes speaker, tes-tes komponen sebelum dipasang. Nah, tunggu tanggal mainnya teman-teman. Ayo lihat kaca filmnya, kasih lihat secara dekat gitu. Ini karena masih basah, jadi masih ada bercak-bercak air ya. Nanti kalau udah kering hilang sendiri, wajar. Masang kaca film itu seperti itu ya. Jadi kalau black dia kelihatan banget gitu. Nah, kita sengaja kasih yang row depannya ke 40% supaya waktu nyetir itu mata itu nyaman aja gitu ya. Jadi di dalam tuh enak banget terang gitu. Depannya 20%, bening nih teman-teman. Clear. Yuk, penasaran hasil suaranya? Kita masuk ke dalam. Ini gua sekalian cek test drive mobilnya. Waktu itu malam-malam gua coba sih, kaca filmnya nggak enak banget ya. Depannya gelap banget. Ini samping juga gelap ya. Wah, sekarang udah enak banget nih, terang benderang, kayaknya nyaman banget udah. Nah, sekarang kita balik ke audionya, Car Audio Lovers. Ini gua lagi tes pakai Spotify ya kan. Apple CarPlay-nya terkonek ke head unit. Tapi gua direct audionya ke prosesor langsung. Volumenya berapa nih? Sekian. Tuh, dikit kecil banget volumenya. Volume di DSP juga belum full. Dari fullnya 60, gua baru setel 50. Tapi tonalnya udah enak banget nih dengernya. Untuk denger daily, ngobrol sama penumpang lain, sama temen, kita masih bisa dengar suara audionya dengan baik, dengan jelas. Bassnya pun masih nonjok, masih punch ya. Dem-demnya itu masih kedengaran jelas gitu. Nah, terkait road noise nih, kita mobil ini belum treatment sampai ke bawah-bawah ya, tapi waktu kita bongkar, lantainya actually sih udah dipenuhin sama peredam ya, jadi kita nggak mau membebanin ekstra lagi. Sedangkan kalau kita ngorek peredam kan tahu aja kerjanya guys. Jadi enggak lah, jangan cari penyakit lah ya. Ya, jadi road noise sih masih lumayan kedengaran ya. Lewat jalan yang ini, jalan memang kita sering pakai buat ngetes road noise. Grenjel-grenjel tekstur jalannya ini memang sadis, agak berisik. Kalau apa, ini rodanya termasuk roda model pacul ya, Black? Model off-road nggak sih ini rodanya? Ini AT ini. AT ya? All terrain. Masih all terrain ya? Oke. Ini agak berisik nih kayaknya tekstur bannya nih. Nah, kalau agak berisik, kita gedein dikit audionya. Nah, ya naik 2-3 kali klik udah cukup dapet. Overall mobil ini udah enak banget lah dipakai buat jalan ya. Audionya udah enak, penampilan di pilarnya sama di head unitnya sudah rapi banget, jauh banget dari yang sebelumnya waktu pertama kali kita dapet mobilnya. Jadi sekarang sudah termasuk layak dan proper, dan suaranya juga udah bagus, sudah layaknya sound quality ya. Staging di atas dashboard, bass di depan, high, mid, low frekuensinya sudah imbang banget gitu. Kalau ditanya anggarannya berapa mobil ini, jadi kalau kita hitung-hitung audionya itu sekitar 40-an ya habisnya, yaitu dari 3-way depannya, satu buah DSP-M, 3-way depan, DSP-M, amplifier 5 channel, subwoofer, sama ada sedikit penambahan peredam, melengkapi aja dari yang sebelumnya gitu. Sama center belakang, sama amplinya buat center belakang, yaitu center belakang pakai cello, ampli buat senternya pakai Masway P2 ya. Jadi overall ditambah head unit ya sekitar di atas 45 juta ya. Dengan peredam totalnya 50 juta lah ya. Oke. Kalau teman-teman mau copy sistem ini, nanti kita kasih detail item-itemnya di deskripsi. Jangan di skip ya deskripsinya teman-teman. Nah, itu dia video kali ini teman-teman. Thanks sudah nemenin. Di akhir video ini gue bakal kasih denger hasil suaranya setelah kita lakukan remake audio di mobil ini. Dan ya sayang sekali waktu awal mobil ini masuk, kita nggak bisa rekam suara before-nya
karena audionya memang berantakan banget. Mid bassnya nggak bunyi, yang bunyi hanya mid sama mid range sama tweeter sama subwoofernya, over jedung-jedungnya nggak keruan. Jadi kita nggak sempat rekamin, head unitnya juga error gitu kan. Jadi kita hanya kasih dengar suara setelah remake ya. Mohon kasih penilaian teman-teman, kasih masukan di komen di bawah ini. Thank you, see you guys.